DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjelang peringatan HUT ke-80 RI pada hari Jumat 15 Agustus 2025. Acara dihadiri Bupati Muhammad Nur Arifin, jajaran Forkopimda, pejabat daerah, perwakilan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga demokrasi khas Indonesia yang mempersatukan, memperbaiki kekurangan bangsa, dan mengatasi kebocoran anggaran negara. Ia menyoroti pengelolaan kekayaan nasional, subsidi pangan, serta relevansi pasal 33 UUD 1945 sebagai benteng ekonomi. Prabowo juga memaparkan capaian program makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima, keberhasilan ketahanan pangan dengan surplus beras, penyerapan gabah petani 6.500 per kilogram, serta peluncuran sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan program nelayan. Sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan undang-undang dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah beras itu penting bagi negara atau tidak? Menguasai atau tidak hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi itu penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu hajat hidup orang banyak? Tapi ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah undang-undang dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi. Berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara, ketika kita tidak konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi, terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia. Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya. Namun, ketika kita konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai
berbagai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%. Tumbuh dalam 5,12%. Dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat di saat-saatnya akan mendatang. Di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai 942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu. Telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berhasil. Dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang. Bupati Nur Arifin menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut. Sementara Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut kebijakan Presiden selaras dengan visi kemajuan bangsa. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Syahrul Syahputra, SNTV melaporkan.